Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayyuhat talaba rahimani wa rahimakumullah. Nuasil darsana min darsi as-saraf bi qiraati kitab as-saraf min silsilati ta'lim al-lughah al-arabiyyah al-mustawa thani. Alan iftahu kutubakum safhah al-mi'ah. Nadkhul fi al-wahdati as-sabi'ah ad-dars as-sabi'. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari pelajaran sharaf dengan membaca kitab sharaf dari silsilah Ta'limil Lughatil Arabiyyah mustawa yang kedua. Silakan buka kitabnya halaman yang ke-100. Kita masuk di bagian yang ke-7, pelajaran yang ke-7. Al-hijratu ilal habasyati. Hijrah menuju ke Habasyah. Sebelum kita membaca kisah perjalanan hijrah para sahabat menuju ke Habasyah, di sini ada beberapa kata-kata yang baru untuk diketahui yang ada di dalam pelajaran nanti. Al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru, al-hadaya. Ini bentuk jamak dari al-hadiyah. Jamaknya adalah al-hadaya, yakni hadiah-hadiah. Tabi'a yatba'u. Ya. Artinya adalah mengikuti, ya. Aslamahu yuslimuhu, dari fi'il ala wazni af'ala yuf'ilu. Aslama yuslimu. Jadi kalau aslamahu adalah menyerahkan kepadanya, ya. Aslama yuslimu, yakni menyerahkan. Al-mustalahatul jadidah, istilah-istilah baru dari pelajaran ini. Pertama adalah al-aslu, yakni asal suatu fi'il. Babun fil mu'jam, satu bab di dalam kamus. Ada juga nanti diistilahkan dengan al-mujarrad, yakni fi'il thulathi mujarrad, yang fi'il aslinya itu 3 huruf. Ini disebut dengan thulathi mujarrad. Mujarrad yang jelas fi'il yang asli tanpa adanya huruf tambahan, ya, ini mujarrad namanya. Ada yang thulathi mujarrad, ada pula ruba'i mujarrad. Adapun yang selebihnya dari itu namanya mazid, yakni fi'il yang ada huruf tambahan. Jadi mujarrad lawannya mazid, ya. Ya'ul mutakallim. Ya'ul mutakallim adalah ya yang digunakan untuk orang yang berbicara, ya. Untuk orang yang berbicara namanya ya'ul mutakallim, ya. Kemudian ada juga al-mudhari', fi'il mudhari' ataukah al-mudhara'ah, huruf-huruf mudhara'ah. Huruf yang ada di awal fi'il mudhari' ada 4 jumlahnya, anita, ya, alif, nun, ya, dan ta. Ini huruf mudhara'ah namanya. Ada istilahnya nanti mu'jam, yakni kamus. Ini yang akan kita bahas nanti tentang bagaimana cara membuka kamus, tentunya dengan mengetahui fi'il thulathi mujarradnya terlebih dahulu, kemudian baru dilihat di huruf pertama ataukah di huruf terakhir dari fi'il tersebut, kemudian lihat di kamus, yang tentunya masing-masing kamus itu memiliki metode yang berbeda, ya. Ada yang melihat huruf pertamanya, ada yang melihat huruf akhirnya dari fi'il setelah dikembalikan kepada mujarradnya. Tapi sebelum kita bahas masalah bagaimana cara membuka kamus, di sini akan kita baca dulu kisah tentang al-hijratu ilal habasyati. Naqra jami'an, kita baca sama-sama, ya. Nanti bacaan saya diikuti. Al-wahdatu sabi'atu. Bagian yang ke-7. Ad-darsu sabi'u. Pelajaran yang ke-7. Al-hijratu ilal habasyati. Hijrah menuju ke Habasyah. Habasyah itu adalah
negeri yang sekarang diistilahkan dengan negeri Ethiopia. Jaraknya lumayan jauh dari Saudi, dari Mekah maupun Madinah ya. Ini bisa dilihat di gambarnya, ini Mekah masih menyeberang ke Bahrul Ahmar, masih menyeberangi Laut Merah, kemudian masih beberapa jauh lagi itu sampai ke di sini baru Habasyah. Ini kalau mau nyeberang laut ya. Kalau mau mutar berarti lewat terusan sini, lewat Mesir. Ya, lewat Mesir, dari Mekah ke Mesir dulu ini, ke arah Mesir, kemudian mutar ke sini baru ke Habasyah di sini. Tapi kalau mau cepat nyilang laut, jadi nyeberang lautan ini baru Habasyah. Jauh lah, lumayan jauh ya, karena di zaman dulu itu belum ada pesawat ya. Yang ada hanyalah kendaraan darat dan kendaraan laut, belum ada kendaraan udara, sehingga lumayan jauh. Tapi karena perintah dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam demi untuk menyelamatkan agama mereka, Rasul perintahkan hijrah ke Habasyah sebelum ada perintah hijrah ke Madinah. Ya, Habasyah ini namanya di sini, ataukah sekarang disebut dengan Ethiopia di benua Afrika. Kalau Makkah ini kan, ini berada di Timur Tengah istilahnya, masih Asia tapi Asia bagian barat ya. Sudah dekat dengan nyebrang Laut Merah, itu sudah masuk benua Afrika. Ya. Kita baca dulu. Adhina Rasulu sallallahu alaihi wasallam li ashabihi fil hijrati ilal habasyati. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Perhatikan ya fiil-fiilnya di sini, contoh adhina di sini fiil ya. Karena di dalam ilmu sharaf, apalagi di mustawa tsani ini dibahas masalah fiil ya. Belum dibahas masalah isim, nanti pembahasan masalah isim nanti ada di ada di mustawa tsani ataukah mustawa tsalits dan mustawa rabi. Baru dibahas isim, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada isim masdar dan seterusnya nanti ya. Adapun yang di mustawa tsani ini fokus kepada pembahasan fiil. Fahajara ba'duhum ilaiha. Ini juga fiil ya. Maka sebagian mereka pun berhijrah kepadanya. Maksudnya berhijrah menuju ke negeri Habasyah, negeri Ethiopia. Wa arsalal musyrikuna Abdullah ibn Abi Rabi'ah wa Amr ibn As ila Najashi malikil Habasyati yahmilanil hadaya. Maka orang-orang musyrikun, perhatikan ya, cara menerjemahkan kalimat itu dahulukan fa'ilnya. Di sini kan fi'il arsala, fa'ilnya musyrikun. Tadi juga sama ya, fahajara fi'ilnya, ba'duhum ini fa'il. Maka sebagian mereka ini hijrah kepadanya. Seperti itu ya, menerjemahkan ini pun seperti itu. Wa arsalal musyrikuna, dan orang-orang musyrikun mengutus, arsala itu mengutus Abdullah ibn Abi Rabi'ah dan Amr ibn al-As untuk menemui Najashi. Najashi itu gelar untuk Raja Habasyah. Digelari dengan Najashi. Ya, bukan nama ya. Sebagaimana gelar untuk Raja Mesir disebut dengan Fir'aun, gelar untuk Raja Jogja disebut dengan Sri Sultan Hamengkubuwono. Masing-masing punya gelar ya. Ini Najashi ini gelar untuk Raja Habasyah. Maka orang-orang musyrikun mengutus Abdullah ibn Abi Rabi'ah dan Amr ibn al-As, yang mana ketika itu masih musyrik ya, untuk menemui Najashi, yakni Raja Habasyah, yang mana keduanya membawa hadiah-hadiah. Yahmilani di sini untuk menunjukkan mutsanna ya, dua. Wa talaba minhu ayyaruddal muslimina an biladihi, dan keduanya meminta, ada alif itsnainnya. Dan keduanya meminta darinya, jadi dari Najashi tadi, agar supaya mengembalikan kaum muslimin dari negerinya. Tapi apa yang terjadi? Farafadha malikul Habasyati. Maka Raja Habasyah pun menolak permintaannya dua laki-laki tadi itu. Abdullah ibn Abi Rabi'ah sama Amr ibn al-As. Waqala, dan Raja Najashi mengatakan, utrukani hatta asma'a minal muslimin. Utruka. Di sini kan fi'il amr untuk dua orang ya. Ya, ini kata perintah yang ditunjukkan untuk dua orang ya. Tinggalkan oleh engkau berdua aku. Ya. Utruka fa'ilnya,
Ka fa'ilnya itu ya, alifnya itu fa'ilnya. Kemudian ni ini maf'ulnya ya. Utrukani, tinggalkan oleh engkau berdua aku. Ya. Hatta asma'a minal muslimin, sampai aku mendengar langsung alasan dari kaum muslimin kok kenapa mereka sampai hijrah dari Mekah ke negeri Habasyah. Kemudian selanjutnya sami'a malikul habasyati minal muslimina. Raja Habasyah mendengar langsung alasan dari kaum muslimin. Alasan kenapa mereka berhijrah. Fa'arafa anna ar-rajula alladhi tabi'uhu rasulun min indillah. Dan Raja Najasyi tadi mengetahui bahwasanya seorang laki-laki yang mereka ikuti itu adalah salah seorang utusan dari sisi Allah. Salah seorang rasul dari sisi Allah. Wa baka hinama sami'a ayatin minal Qur'anil Karim talaha ahadul muslimin. Dan beliau pun menangis, yakni Raja Najasyi menangis ketika mendengar ayat-ayat dari Al-Qur'anul Karim yang salah seorang kaum muslimin membacakannya. Ya. Faqala lirrajulaini. Maka Raja Najasyi, Malikul Habasyah tadi, beliau mengatakan kepada dua laki-laki dari kalangan musyrikin yang diutus itu, yakni Abdullah ibn Abi Rabi'ah sama Amr ibn Al-As, dengan mengatakan idhaba, pergilah engkau berdua. Falan uslimahum abada. Aku tidak akan menyerahkan mereka untuk selama-lamanya. Ini Raja Najasyi termasuk di antara raja yang muslim ya, meskipun sebelumnya beliau beragama Nasrani. Tapi setelah mendengar pemaparan dari salah seorang sahabat, yakni dari Ja'far bin Abi Thalib, adiknya Ali bin Abi Thalib ya, beliau beriman dengan kerasulan Nabi kita Muhammad SAW dengan kebenaran Al-Quran sampai menangis ketika dibacakan Al-Quran. Beliau termasuk muslim ya. Sehingga ketika beliau meninggal dunia, Rasulullah SAW menyolatkan di Madinah dengan salat ghaib. Ini awal kali ada syariat salat ghaib adalah untuk Raja Najasyi. Karena itu masih negeri muslim sehingga tidak diselenggarakan secara Islam, Rasul pun menyolatkan di Madinah. Jibril yang menyampaikan bahwasanya Raja Najasyi meninggal dunia. Maka Rasul pun mengadakan salat jenazah secara ghaib, disebut dengan salat ghaib tadi di Madinah. Ketika meninggalnya Raja Najasyi ya. Asilah, soal-soal. Man arsalal musyrikuna ila malikil Habasyah. Siapa? Ya. Orang yang diutus oleh orang-orang musyrikin untuk menemui Raja Habasyah. Dua orang tadi ya, Abdullah ibn Abi Rabi'ah sama Amr ibn Al-As ketika mereka berdua masih musyrik. Madza talaba minhu, apa yang mereka berdua minta darinya? Yani talaba minhu, tadi jawabannya di sini ya. Ayyaruddal muslimina an biladihi. Madza qala an-Najasyi lirrajulaini ba'da an sami'a jawab al-muslimin? Apa yang dikatakan oleh Najasyi terhadap kedua laki-laki tersebut setelah beliau mendengar langsung jawaban dari kaum muslimin? Ya, qala an-Najasyi idhaba falan uslimahum abada. Ini jawabannya ya. Ini diambil dari Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham dengan sedikit perubahan ya. Kita lanjutkan pembahasan kita. Pembahasan kita dalam pelajaran yang ketujuh ini adalah istikhraju ma'anil af'ali thulathiyah. Yani cara mengeluarkan makna-makna dari fi'il thulathi. Ya, istikhraj. Ini mengeluarkan makna-makna fi'il thulathi minal mu'jam, dari kamus. Pertama fi'il yahmilani. Kalau ada fi'il yahmilani, jangan dicari di huruf ya ya. Tapi ini fi'il hilangkan dulu huruf tambahan. Baik itu huruf mudhara'ahnya, alif itsnainnya maupun yang lainnya. Jadi menjadi hamala al-fi'lu thulathil mujarrad. Al-aslu thulathi yahmilani itu adalah hamala. Adapun huruf tambahan dalam yahmilani itu ada huruf ya mudhara'ah, ada alif mutsanna, ada nun tambahan di akhir fi'il ini. Kemudian setelah dihilangkan itu semuanya, ketemunya menjadi hamala. Kemudian fi'il talaba, ini asal thulathinya ataukah fi'il thulathi mujarradnya itu adalah talaba tanpa alif ya. Adapun alif di situ adalah huruf tambahan. Ini yang menunjukkan mutsanna, menunjukkan dua orang.
Kemudian fi'il utrukani. Asal sulasinya atau fi'il sulasi mujarradnya itu adalah taroka. Ada 4 huruf tambahan, ada alif. Di awal itu alifnya fi'il. Ini hamzah, mungkin hamzah wasal ya, dari fi'il amrnya itu. Kemudian juga alif untuk muthanna di sini. Nun. Dan juga ya. Ini tambahan semuanya dihilangkan menjadi taroka. Lahid, perhatikan. Annal fi'la yahmilani fi'lun mudhari'un al-aslu fihi hamala. Wal ahrufu zaidatu fihi ya'ul mudhara'ati wa aliful muthanna wa nun ba'daha. Bahwasanya fi'il yahmilani ini adalah fi'il mudhari'. Kemudian asalnya adalah hamala. Adapun huruf-huruf tambahan dari fi'il tersebut yahmilani itu adalah ya mudhara'ah di sini ya. Kemudian alif itsnain dan juga nun setelah alif itsnain. Ini tambahan semuanya dihilangkan menjadi hamala. Annal fi'la talaba fi'lun madin wal aslu fihi talaba. Wal alifu dhamirul muthanna. Bahwasanya fi'il talaba ini adalah fi'il madi. Asalnya adalah talaba tanpa alif ya. Adapun alifnya itu adalah alif yang menunjukkan dhamir muthanna. Dhamir yang menunjukkan dua. Thalithan, annal fi'la utrukani fi'lu amrin wal aslu fihi taraka. Wal ahrufu zaidatu fihi hamzatul amri wa aliful muthanna wan nun wa dhamiru ya'il mutakallim. Fi'il utrukani ini fi'il amr. Asalnya adalah taraka. Kok banyak sekali yang dihilangkan ya? Ternyata huruf tambahannya lebih banyak daripada fi'il aslinya. Adapun huruf-huruf tambahan dari fi'il utrukani itu, yang pertama adalah hamzatul amri. Di sini ya. Kemudian alif itsnain di sini, huruf tambahan juga. Nun di sini setelah alif itsnain, kemudian dhamir ya untuk mutakallim orang yang berbicara. Sehingga ketemunya adalah taraka. Wa ba'da halfil ahrufi zaidati yakunu 'indana al-fi'lul mujarradu hamala wal fi'lul mujarradu talaba wal fi'lul mujarradu taraka. Setelah kita hilangkan huruf-huruf tambahannya tadi, maka di sisi kita ada fi'il mujarrad hamala, talaba, dan taraka. Sekarang pertanyaannya, فَكَيْفَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَرْجِعَ إِلَى هَذِهِ الْكَلِمَاتِ فِي الْمُعْجَمِ الْعَرَبِي. Maka bagaimana kita memungkinkan untuk mengembalikan kata-kata ini ataukah untuk merujuk ya, melihat kembali kata-kata ini dalam kamus berbahasa Arab. Maka yang perlu diketahui yang pertama adalah innal mu'jamal arabiyya yatakawwanu min 28 baban. Sesungguhnya mu'jam yang berbahasa Arab, kamus berbahasa Arab itu terdiri dari 28 bab. Walikulli harfin min hurufil lughatil arabiyyati babun fihi, dan setiap huruf dari huruf-huruf dari bahasa Arab itu memiliki satu bab yang ada dalam kamus itu. Semisal babul alif, babul ba, babul ta, ila akhirih. Fil mu'jami babu al-hamzah. Wa fihi najidu akhadha, akala, asara. Lianna jami'a hadhihi al-af'ali tabda'u biharfil hamzah. Semisal contoh ya. Di dalam kamus itu ada bab hamzah. Maka di dalam bab hamzah itu kita akan mendapatkan fi'il akhadha, akala, asara. Karena semua fi'il-fi'il ini tadi itu, ini dimulai dengan huruf hamzah. Ya. Wa fil mu'jami babul ba. Demikian pula di kamus juga ada bab ba. Di dalamnya wa fihi najidu al-af'al bahatha, bada'a, ba'atha. Maka kita dapatkan di dalam babul ba ini ada fi'il bahatha, mencari artinya, bada'a memulai, ba'atha mengutus, wahakadha, dan demikian seterusnya. Kalau tadi ini artinya sudah tahu ya. Akhadha ini mengambil, akala memakan, asara menawan. Ya, mengambil tawanan ya. Wal abwabu fil mu'jami murattabatun bihasbi hurufil hijai. Dan bab-bab yang ada di dalam kamus itu tersusun sesuai dengan susunan huruf hijaiyah. Wa nahnu na'lamu anna tartiba hurufil hijai hakadha.
Dan kita tahu bahwasanya urutan huruf hijai itu demikian. Yakni ada 28 ya. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dzal, ra, za, ya, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, ya. Ini urutannya. Di kamus pun seperti itu juga babnya, sesuai dengan urutan huruf hijaiyah. Ini yang pertama yang perlu diperhatikan bersama. Kemudian yang kedua, wa yajibu an nahdhif al-ahruf az-zaidata fil kalimati. Yang kedua yang perlu kita tahu, kita wajib untuk menghilangkan huruf-huruf tambahan yang ada di dalam suatu kata. Kemudian wa naruddal kalimata ilal fi'lil madil mujarrad. Kemudian kita kembalikan kata itu kepada fi'il madi mujarradnya. Fanuhawwilu yahmilani ila hamala. Maka kita harus merubah dulu dari fi'il yahmilani kepada fi'il hamala. Wa nuhawwilu talaba ila talaba. Kemudian kita juga harus merubah fi'il talaba, panjang ba-nya menjadi talaba tanpa memanjangkan ba. Wa utrukani ila taraka. Demikian pula kita rubah fi'il utrukani kepada fi'il taraka. Seperti itu ya, sudah dikembalikan kepada fi'il thulathi mujarradnya, baru thumma nabhathu an hamala fanajiduha fi babil ha fil mu'jam. Kemudian kita cari fi'il hamala, ternyata kita dapatkan fi'il hamala itu terdapat di bab ha di dalam kamus sesuai dengan huruf pertamanya ha, hamala, maka di bab ha. Wa najidu talaba fi babit ta. Demikian pula kita dapatkan fi'il talaba, huruf pertama huruf ta, maka kita dapatkan di bab ta dalam kamus bahasa Arab. Wa najidu taraka fi babit ta. Demikian pula kita dapatkan fi'il taraka di bab ta. Huruf pertamanya huruf ta, maka didapatkan di bab ta. Nah. Salisan yang ketiga, idza kana 'indana al-fi'lan ta'iba wa taraka. Ya. Fa ayyul fi'laini najiduhu awwalan fi babit ta'i fil mu'jam. Ada pertanyaan lagi sekarang. Kalau di sisi kita itu ada dua fi'il yang sama-sama diawali dengan huruf ta. Misalkan contoh ta'iba sama taraka. Ini kan sama-sama huruf ta awalnya ya. Maka fi'il mana di antara kedua fi'il ini yang kita dapatkan terlebih dahulu di bab ta di dalam kamus? Maka jawabannya sanajidu al-fi'la taraka. Kita akan dapatkan fi'il taraka terlebih dahulu qabla al-fi'li ta'iba, sebelum fi'il ta'iba. Kenapa demikian? Lianna harf ar-ra'i ya'ti qabla harfil ain. Karena huruf ra, yakni huruf yang kedua dari taraka ini datang sebelum huruf ain, huruf kedua dalam ta'iba. Ya. Fi tartibi hurufil hijai. Di dalam urutan huruf hijaiyah. Sehingga lihat ya, huruf pertama, kemudian huruf kedua. Seperti itu ya. Cara mencarinya itu seperti itu. Sekarang al-qaid, perhatikan kaidahnya ini sedikit lagi ya. Idza aradna an nanzura fil mu'jami li ma'rifati kalimatin min al-kalimat al-af'al nuhawwilu al-fi'la ila fi'lin madin mujarradin bihadfi al-ahruf az-za'idati minhu mithlu hamzatu fi'l al-amri wa harf al-mudhara'ati wa ad-dama'ir al-muttasilah. Thumma nabhathu عن الحرف الأول من الفعل الماضي المجرد في المعجم. Kalau kita ingin untuk melihat di kamus, untuk mengetahui kata dari kata-kata ya di fi'il, maka caranya kita rubah fi'il itu kepada fi'il madi mujarrad. Bagaimana caranya? Dengan menghilangkan huruf-huruf tambahan darinya. Semisal contoh, hilangkan hamzah fi'il amrnya, hilangkan huruf mudharahnya, hilangkan dhamir muttasilahnya, dhamir yang bersambungnya, hilangkan semua. Kemudian baru thumma nabhathu 'anil harfil awwal. Kemudian kita cari di huruf yang pertama dari fi'il madi mujarrad di dalam kamus. Ini pembahasan dari cara membuka kamus dari kamus-kamus berbahasa Arab dengan melihat kepada fi'il thulathi mujarrad, fi'il madi dari thulathi mujarradnya ya, baru dicari di huruf pertamanya. Nanti insyaallah untuk tadribatnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah untuk menguji kefahaman antum tentunya dengan bisa mengerjakan tadribatnya ya. Nah, kita cukupkan dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana
Alhamdulillahirabbil alamin.